Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hendar dari kelompok 5 beserta rekan saya Diki Ramdhani dan Hilmi Yunus Hamidan akan mempresentasikan atau membahas mengenai sumber-sumber ilmu fikih. Dilihat dari dalilnya, ada dari segi asalnya, dari segi lingkungannya, dari segi daya kekuatannya. Terus selanjutnya ada urutan sumber hukum. Yang pertama ada Al-Qur'anul Karim, yang kedua ada As-Sunnah, dan yang ketiga ada Al-Ijtihad. Saya di sini akan membahas dalil dari segi asalnya serta urutan sumber hukum. Yang pertama yaitu Al-Qur'anul Karim. Dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang kedudukannya qat'i, pasti, atau dani relatif. Ditinjau dari segi asalnya, dalil ada dua. Yang pertama dalil nakli, yang kedua dalil akli. Apa itu yang disebut dengan dalil nakli? Dalil nakli yaitu berasal dari nas langsung, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalil akli yaitu dalil yang bukan dari nas langsung tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu dengan ijtihad atau musyawarah para ulama. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, dalil dibagi menjadi dua. Yang pertama dalil kulli, yang kedua dalil juz'i atau tafsili. Dalil juz'i yaitu dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Ada kalanya dari Al-Quran, ada kalanya dari Al-Hadis, ada kalanya dari kaidah-kaidah kuliah. Contohnya dalam Al-Quran ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, la tufsidu fil ardh, yang artinya janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kesemuanya, jadi kesemua manusia jangan membuat kerusakan di muka bumi. Terus selanjutnya yaitu dalil juz'i atau dalil tafsili, yaitu dalil yang menunjukkan kepada satu persoalan dan satu hukum tertentu. Contohnya di sini dalam ayat masih dalam surat Al-Baqarah yang menunjuk kepada saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Artinya di sini hanya diwajibkannya untuk orang-orang yang beriman, tetapi di luar yang tidak beriman tidak diwajibkan untuk berpuasa. Saya Diki Ramdhani, kelompok 5, akan menjelaskan bagaimana suatu dalil dilihat dari daya kekuatannya. Dalil dilihat dari segi daya kekuatannya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama dalil qat'i, yang kedua dalil dhoni. Dalil qat'i bisa dibagi menjadi dua, yaitu dalil al-wurud. Dalil al-wurud artinya dalil yang yakin bahwa dalil tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an misalnya, atau juga yakin bahwa dalil tersebut berasal dari Rasulullah SAW melalui hadis mutawatir. Yang kedua adalah dalil qat'i al-dalalah. Dalil ini berisikan kata atau maksud yang sudah jelas dengan makna yang tegas. Misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, bismillahirrahmanirrahim, dan bagimu para suami separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ayat ini tidak bisa diartikan lain, bahwa sudah jelas suami itu berhak mendapatkan setengah harta peninggalan apabila istrinya tidak mempunyai anak atau keturunan. Yang kedua adalah dalil dhoni. Dalil dhoni ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu dhoni al-wurud, yaitu dalil yang maknanya atau kesannya itu mempunyai kesan yang kuat bahwa berasal dari Rasulullah SAW. Misalkan dengan hadis ahad. Yang selanjutnya adalah dalil dhoni al-dalalah, yaitu dalil yang berisikan kata
atau maksudnya itu bisa diartikan lain, sehingga membuat para ulama itu bisa berbeda pendapat. Misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dirinya atau beridah 3 kali kuru. Nah, yang diperdebatkan atau yang dibedakan para ulama yaitu kata kuru di sini, karena bisa bermakna bersuci atau juga haid. Selanjutnya, urutan sumber hukum. Sebagaimana saya tadi sudah sebutkan, ada 3. Yang pertama ada Al-Quranul Karim, yang kedua ada As-Sunnah, dan yang ketiga ada Al-Ijtihad. Di sini saya akan membahas mengenai Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan pedoman bagi pemeluk Islam, dan tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bahwa di sini Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dari yang lainnya seperti dari As-Sunnah dan Al-Ijtihad. Di sini Al-Quran itu sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat muslim, khususnya bagi umat muslim. Karena Al-Quran ini langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sehingga Al-Quran ini dijadikan urutan sumber hukum yang paling utama dari hukum-hukum yang lainnya, dari sumber hukum yang lainnya seperti dari As-Sunnah dan Al-Ijtihad. Sunnah dalam istilah ulama ushul fikih adalah apa-apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, baik bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Ijtihad merupakan suatu istilah yang bisa diartikan sebagai segala kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Ijtihad yang berkenaan dengan hukum merupakan suatu ijtihad yang mencoba untuk mendapatkan hukum dengan nilai-nilai uluhiyah maupun dengan nilai-nilai syariah. Orang yang berijtihad dinamakan dengan mujtahid. Beberapa ulama menetapkan syarat untuk seorang mujtahid. Yang pertama itu mengetahui Al-Quran, As-Sunnah, dan juga bahasa Arab secara mendalam. Lalu mempunyai akhlak dan juga niat untuk berijtihad. Yang selanjutnya itu mempunyai atau mengetahui maqasidus syariah, prinsip-prinsip umum dan semangat ajaran Islam. Lalu mengetahui turuk al-istinbat, usul fikih, metode menemukan dan menerapkan hukum, agar hukum hasil ijtihad itu mendekati kebenaran. Lalu ijtihad bisa ditinjau dari 2 subjek. Melakukan ijtihad itu dari subjek perorangan atau fardi maupun dari subjek kelompok atau jama'i. Nah, lalu ijtihad ditinjau dari bentuk, yaitu ijtihad fi tahrij al-ahkam, yaitu mengeluarkan hukum. Yang kedua adalah ijtihad fi tatbiq al-ahkam, yaitu menerapkan hukum. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.